Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis toraks dan kardiovaskular Rumah Sakit Daerah Labuan Baji. Beliau akan memberikan gambaran singkat layanan BTKP yang ada di Rumah Sakit Daerah Labuan Baji. Baiklah para pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, untuk podcast kita kali ini kita akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis ahli bedah toraks dan kardiovaskular Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji, Bapak Dr. Umar Usman, MK Clean, SPBTKPK. Dan sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Baik, pada hari ini, Dok? baik, alhamdulillah. Dan baiklah, Dok, untuk episode kali ini kita akan membahas tentang apa itu bedah toraks dan kardiovaskular. Karena saya juga baru pertama kali ini mendengarnya, Dok, yang kardiovaskular itu apa, Dok? Ya, oke. Terima kasih sebelumnya ya udah diundang hari ini. Mengenai bedah toraks kardiak vaskular ya mungkin banyak yang belum tahu, masih asing, baru dengar. Memang seperti itu adanya karena mungkin kami di Makassar ini baru 3 orang, ada satu lagi baru ya, jadi baru 4 orang di Sulawesi Selatan. Jadi ahli bedah toraks kardiak vaskular. Jadi sesuai dengan namanya, kami melayani kasus toraks itu dada, rongga dada beserta isinya, kardiak jantung, serta vaskular pembuluh darah yang membutuhkan tindakan pembedahan. Nah, jadi Pembuluh darah. iya, jadi toraks itu dada, kardiak itu jantung, dan vaskular itu pembuluh darah yang membutuhkan pembedahan. Jadi beda misalnya antara dokter jantung. Nah, dokter jantung kan misalnya melakukan pengobatan, melakukan intervensi, melakukan pemasangan stent. Nah, tapi kalau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu dia membutuhkan tindakan penggantian katup, membutuhkan tindakan bypass koroner, nah itu biasanya dikirim ke kita. Jadi beda disiplinnya. Seperti juga ada dokter ahli paru ya, dada ya, paru ya, dokter paru. Ya kan biasanya mengobati, memberi tindakan mengobati sakit paru, TBC, pneumonia dan sebagainya. Tapi kalau kalau kasus mereka butuh pembedahan, pasti konsulkan ke kami. Karena di Sulawesi Selatan ini baru ada 4 orang ya, Dok. Iya, dan tersendiri. syukurlah di Labuan Baji ini kita ada pelayanan ini. Insya Allah ya, karena di sakit Baji ini informasi penting juga buat kita semua bahwa baru ada 4 dokter spesialis bedah toraks, kardiovaskular, dan salah satunya itu berada di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Luar biasa ya, Dok. Dan saya pun tadi mendengarnya, wah, ini memang betul-betul dokter spesialis yang memang susah mungkin dapat ilmunya ya, Dok ya. Makanya di Sulawesi Selatan sendiri baru 4. Dan saya lanjut lagi, Dok. Untuk lingkup layanan bedah toraks dan perbedaannya dengan bedah lainnya itu apa aja? Oke, kalau misalnya ditanyakan perbedaan dengan bedah-bedah lainnya, sebenarnya disiplin ilmu bedah itu banyak ya. Artinya kalau dari bedah, ada yang namanya bedah umum atau ilmu bedah, itu biasanya mengerjakan semuanya. Tapi kemudian bermunculan bedah-bedah khusus yang berbeda ruang lingkupnya. Contoh misalnya ada bedah tulang, mengerjakan kasus patah tulang, tumor di tulang dan sebagainya. Ada bedah digestif, mengerjakan yang berkaitan dengan kasus perut yang membutuhkan pembedahan. Ada bedah saraf yang misalnya buka kepala, tulang belakang, dan lain-lain. Jadi ada bedah tumor. Jadi ada banyak disiplin ilmu bedah yang kemudian kalau berurusan dengan bagian jantung, paru, toraks dan pembuluh darah, itu yang membutuhkan pembedahan, itu larinya ke kami. Jadi kan banyak nih disiplin ilmu bedah yang lain-lain, karena memang perkembangan zaman, bedah juga mengkhususkan diri seperti bagian-bagian lainnya.
Jadi memang sekarang sudah disiplin ilmu bedah ini memang sudah terbagi-bagi sesuai kekhususannya masing-masing. Dan multidisiplin apa saja yang terkait dengan bedah toraks itu sendiri? Ya, ya tadi ya multidisiplin ada tiga disiplin ilmu yang kami apa namanya, yang kami kerjakan, yang kami layani. Jadi pasien-pasien yang membutuhkan pembedahan di bidang bedah torak kan dada ya, dada kan banyak nih. Misalnya paru, ada tumor paru yang membutuhkan pembedahan, ada tumor dalam rongga dada namanya tumor mediastinum, atau kasus-kasus infeksi, ada cairan di rongga paru. Nah, itu bisa kita selesaikan. Di jantung, Jantung. contoh penggantian katup, layanan bypass koroner. Iya, tapi kalau pemasangan ring, orang bilang pemasangan cincin ya, Iya, itu cincin. dikerjakan teman sejawat kardiologi atau dokter jantung. Iya. Tapi kalau misalnya sudah membutuhkan pembedahan, buka rongga dada, kemudian dipasang bypass, itu bukan lagi ranahnya mereka, tapi ranahnya kami. Oh, karena yang familiar kita dengar itu Pasang ring, pasang cincin. ring, pasang Iya. cincin, pasang stand. Nah, itu Padahal bukan sebenarnya ranah kami. Istilah kedokterannya pasang stand, tapi yang lebih familiar di masyarakat itu pasang cincin. Iya, sebenarnya agak rancu ya pasang stand itu. Pasang cincin itu kan cincin dipasang di luar ya. Oh, iya. Ya, sementara kalau kita pasang di pembuluh darah, pasangnya dari dalam. Namanya pasang ring, pasang ring. Jadi dikembangkan dari dalam, bukan Iya. dipasang di luar. Jadi yang tepatnya pasang stand. Pasang stand ya. Iya, tapi mungkin orang lebih mudah menyebut Iya, pasang cincin. cincin ya. Betul sekali, Ah. Dok. Dan kondisi pasien yang seperti apa sih yang harus dirujuk ke bedah toraks itu sendiri, Dok? Iya tadi, sebenarnya udah jelas ya. Contoh, contoh misalnya ada pasien-pasien dari, biasanya sih kami ini nerima rujukan dari dokter primernya. Contoh, misalnya ada dokter paru-paru, di sini ada dokter paru-paru kita ada 2 orang ya, yang misalnya ada kasus tumor di paru atau tumor di mediastinum, misalnya, atau ada cairan di rongga paru, atau ada paru-paru yang infeksi yang tidak ngembang paru-parunya membutuhkan pembedahan, itu pasti ada konsul ke kami. Nah, itu yang Untuk pertama. ditindaklanjuti. Untuk ditindaki, untuk dilakukan tindakan pembedahan. Karena ini sudah harus dibedah ya. Iya, pasti mereka juga tahu yang mana yang bakal dikonsulkan ke kami, yang mana mereka tangani sendiri. Atau misalnya di bidang vaskular atau pembuluh darah, saya sering dapat konsul dari dokter bagian penyakit dalam yang di sebelah ini, di hemodialisis, tempat cuci darah, untuk memasang akses cuci darah. Jadi cuci darah itu tidak serta-merta pasien datang, ditusuk, diambil darah, kemudian dicuci ya. Harus ada akses yang mendahului untuk kemudian bisa dikonek dengan mesin cuci darah. Nah, pemasangan aksesnya itu kami yang kerjakan. Oh, jadi kalau bedah toraks itu merupakan operasi yang agak canggih ya, Dok. Terus apakah peralatan yang digunakan itu juga alat-alat yang canggih, Dok? Ya, berbicara mengenai peralatan ya, ya namanya tindakan pembedahan pasti butuh peralatan atau alat-alat khusus untuk melakukan tindakan operasi. Nah, kemudian kita di rumah sakit ini, Rumah Sakit Labuan Baji, untuk kasus-kasus bedah torak sampai pelayanan endoskopik atau minimal invasif kita sudah buat, dan untuk pelayanan vaskuler pun demikian. Tapi khusus mengenai pelayanan bedah jantung itu belum kita bisa kerjakan terkait sumber daya manusia dan timnya yang belum lengkap. Mudah-mudahan ini ke depan bisa kita adakan. Tapi untuk penanganan sendiri, khususnya di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji itu, apakah sudah terpenuhi, Dok? Iya, untuk pelayanan bedah torak dan vaskular itu sudah sangat mumpuni dan sudah kita bisa kerjakan semuanya dari A sampai Z. Cuman untuk pelayanan bedah jantung itu yang belum bisa, karena bedah jantung itu lebih kompleks terkait sumber daya manusia yang banyak, terkait dengan komitmen, dan terkait dengan juga peralatan yang di Sulawesi Selatan hanya ada di Rumah Sakit Wahidin di Pusat Jantung Terpadu. Oh, seperti itu. Ya. Bedah toraks sendiri itu paling banyak kasus penyakit apa, Dok? Ya, kalau di bedah torak kardiovaskular ya, kalau di kasus bedah torak yang paling banyak mungkin masalah, kita kan negara tropis ya, negara tropis itu paling banyak kasus infeksi.
Oh, infeksi. kasus-kasus infeksi. Biasanya kasus-kasus infeksi paru, misalnya kasus-kasus TBC, kasus-kasus infeksi pneumonia yang paru-parunya tidak ngembang, ada cairan di situ, itu biasanya dikonsulkan kami untuk dikeluarkan, dikembangkan parunya dan sebagainya. Kalau di bidang bedah vaskular yang paling banyak ini akses pembuatan akses hemodialisis atau akses untuk cuci darah. Oh, seperti itu ya, Dok. Ya. Itu kan secara keseluruhan. Kalau untuk Labuan Baji sendiri, Bisa, khusus Labuan bisa Baji, mengerjakan itu. Oh. Bisa mengerjakan itu. dan sama kasusnya, Dok. Iya, Dan iya, banyak iya, terjadi iya, itu infeksi, Iya, kasus infeksi. recovery seseorang yang telah dioperasi itu atau bedah toraks itu berapa kira-kira, Dok? Tergantung ya. Kalau kasus-kasus simpel seperti pelayanan akses hemodialisis ya 1-2 hari udah bisa pulang. Tapi kasus pembedahan dada ya pasti lebih Lama ya? lebih lama, mungkin seminggu sampai 2 minggu udah bisa pulang. Oh, Kalau dia stabil. untuk pulang dari rumah sakit itu biasanya 1 pekan. Iya, mungkin untuk recovery ya. Kalau recovery kalau untuk operasi buka dada ya mungkin sampai 3 bulan. 3 bulan beristirahat ya, Dok ya? Bisa aktivitas ringan. Ya, kita habis bedah toraks ini kira-kira Sebulan udah bisa masuk kantor. sudah bisa masuk kantor, tapi apa kita akan mengurangi aktivitas atau ada pantangan-pantangan yang tidak bisa dilakukan? Enggak harus. Kayak biasanya aja. Oh, seperti itu ya. Oh, jadi setelah 1 bulan sudah bisa beraktivitas normal mungkin. kembali ya. Tergantung dari pasiennya, fisiknya pasien. ya fisiknya pasien, derajat keparahannya, tingkat operasinya yang sulit atau enggak. Jadi semua itu sebenarnya nggak bisa diukur dengan matematis ya, biasanya kita ambil rata-ratanya aja. Karena ini kan kalau menurut saya dengar penjelasan dokter ini termasuk operasi berat ya, Dok ya? Ya, berat. Kalau operasi buka dada operasi besar ya, operasi besar. Kalau kasus-kasus vaskular yang simpel kayak pelayanan akses hemodialisis itu kasus lebih simpel. Lebih simpel ya. Tapi kalau misalnya kalau di rumah sakit Labuan Baji itu biasanya dalam 1 bulan itu kira-kira berapa pasien yang Berapa kasus untuk Ya, pelayanan berapa kasus? bedah torak di Labuan Baji ya bervariasi ya. Kalau musim-musiman juga kadang kalau lagi banyak bisa 40 kasus 1 bulan? sebulan. Kalau lagi sedikit ya 20, 25. Dan yang biasanya itu umur berapa, Dok? Rata ya? Bervariasi. Bervariasi. Banyak kan dewasa sih ya. Ada anak juga ada. Anak-anak juga bisa Bisa terkena. pasien-pasien infeksi paru pada anak-anak, TBC pada anak yang berkomplikasi, atau anak-anak dengan paru-paru yang bocor, itu kan bisa kita kerjakan untuk dilakukan tindakan. Terus pendapat dokter nih, persepsi masyarakat tentang pengobatan keluar Makassar itu atau keluar negeri itu lebih efektif untuk kesembuhan pasien khususnya bedah toraks. Bagaimana menurut dokter ini? Ya untuk pelayanan keluar ya satu ya, selama misalnya kita punya sumber daya ya mungkin satu, mungkin orang-orang belum tahu bahwa kita sudah ada pelayanan di sini, jadi mungkin perlu disebarluaskan. Yang kedua mungkin promosi dari luar juga memang makin gencar, jadi orang-orang bisa mengakses. Rasanya ya selama kita punya sumber daya, kita punya alat dan mungkin pelayanan yang baik, rasanya juga nggak kalah ya dengan tempat yang lain. Iya, cuman kan masyarakat biasanya merasa bahwa di Sulawesi Selatan itu lebih canggih, mereka lebih merasa bahwa kita keluar negeri aja deh. Ya mungkin kalau keluar duit lebih terasa mungkin. Iya, Dok. Dan tadi kan dokter bilang bahwa memang untuk umur anak-anak itu ada yang pernah melakukan bedah toraks. Bagaimana, Dok, tingkat kesembuhan dari anak-anak dan apakah kedepannya itu tidak berpengaruh? Karena ini kan bedah. Ya. Untuk bedah apapun. Rasanya untuk pembedahan anak, mengerjakan kasus anak itu cepat recovery ya. Jadi kalau anak itu biasanya kalau orang dewasa sembuh 2 minggu, anak 5 hari udah bisa sembuh. Jadi memang regenerasi sel anak-anak, tingkat derajat kesembuhan anak itu lebih cepat. Kembali lagi kalau misalnya menanyakan bagaimana prognosis atau tingkat kesembuhan pada anak, yaitu lebih cepat. Misalnya udah tepat diagnosisnya, kemudian kita melakukan tindakan pembedahan yang baik, biasanya recovery anak lebih cepat daripada orang dewasa. Oh, seperti itu ya. Dan memang informasi yang
Dokter Umar ini sampaikan luar biasa. Saya pun baru mendengar bahwa di istilah kedokteran itu yang familiar saya dengar itu cuma toraks. Ternyata ada lagi ya Vaskular, kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah. pembuluh darah. Dan luar biasa karena di Rumah Sakit Umum Labuan Baji itu di antara 4 dokter yang ada di Sulawesi Selatan, salah satunya ada di Sulawesi Selatan dan beliau adalah Dokter Umar. Dan terima kasih banyak Dok Sama-sama, Mbak. waktunya hari ini, informasinya kepada masyarakat, kepada para pemirsa, luar biasa yang dokter sudah jelaskan tentang bedah toraks itu. Dan tapi satu lagi Dok, ada yang ingin saya tanyakan untuk pencegahan dari penyakit itu apa kira-kira? Iya. Maksudnya supaya disampaikan ke masyarakat untuk bisa menjaga diri sebelum. Ya. Kalau mengenai kasus kardiak yang paling banyak kita tangani itu biasanya kasus bypass koroner. Bypass koroner itu penyebabnya karena sumbatan pembuluh darah jantung. Ya, kalau Turun. keturunan juga ada kaitannya, cuman biasanya yang paling banyak kaitannya adalah tidak menjaga pola hidup yang sehat. Yang kedua merokok, yang paling sering. Ya, yang ketiga alkohol. 4 makanan yang berlemak. Yang kelima ada yang namanya sedentary living. Sedentary living itu mager, nama bahasa kerennya mager. Iya, di rumah tidak rutin olahraga, malas beraktivitas, di rumah nyalakan AC, nyalakan pakai TV, pakai remote. Ya, resahan, aktivitas fisik kurang, itu juga menjadi salah satu faktor resiko terjadinya penyakit jantung koroner yang biasa kita tangani dengan bypass. Jadi mungkin ya kalau misalnya tips untuk pencegahan ya berperilaku hidup sehat, mulai rajin berolahraga, makan makanan yang sehat, sama istirahat yang cukup. Jadi itu pesan dokter buat kita semua, jangan sehat, rajin berolahraga, istirahat yang cukup. Insya Allah kita akan, ini merupakan salah satu ikhtiar buat kita untuk mencegah penyakit terutama jantung ya Dok ya. Iya. Jadi terima kasih sekali lagi dokter atas waktunya. Terima kasih atas informasi yang diberikan kepada kita semua. Dan baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Umar Usman. Beliau adalah dokter spesialis ahli bedah toraks dan kardiovaskular yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Labuan Baji. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Dan sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.